Ya, jadi sangkar burung. Jadi waktu itu ada Pak Menteri datang ya. Iya, bahkan di Mojosongo itu ditentukan diresmikan sebagai sentra sangkar burung dulu, tapi sekarang tubuhnya sudah tidak ada. Karena beberapa tahun lalu Bapeda sama dinas-dinas terkait mengindikasi bahwa penurunan pengrajin sangkar burung ini sangat gede. Nah, di situ semua berbahan bambu dan kayu kan, dari Jawa. Tapi saya berpikir, jujur dari basic saya sebenarnya adalah pedagang spare part mobil yang suka bermain, suka mencari sesuatu di limbah atau di penampungan limbah, penampungan barang bekas. Gitu. Kita sering banyak melihat paralon, limbah paralon masyarakat, limbah akrilik. Bahkan kalau ada di proyek-proyek jalanan itu, proyek sanitasi, proyek televisi itu, potongan kecil-kecilan cuma dibuang di pinggir jalan. Nah, dari produk yang berbahan bambu dan kayu itu kan punya kelemahan, mudah berjamur, tidak tahan air, mudah terkena hama rayap, kotor, bubuk seperti itu, dan bisa digerogoti tikus kan. Kalau untuk sangkar burung sampai tikus sampai bisa menggerogoti burung kesayangan pelanggan kan mati. Nah, kita berpikir bagaimana caranya membuat sangkar yang anti air, anti rayap, anti jamur, bahkan anti patah. Kita lihat iklan televisi, paralon diinjak gajah. Sudah pernah lihat? Paralon di gilas tronton, utuh kembali kan. Nah, dari penglihatan itu, jadi motivasi kami setiap penglihatan adalah ilmu. Jadi apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita lihat di sekeliling kita, kalau kita mau mengupas, itu adalah ilmu buat diri kita. Nah, dari penglihatan itu, dari penglihatan konsumen yang mengeluh sangkar berbahan bambu dan kayu itu kok ada kelemahannya seperti itu, kita melihat iklan, kita melihat banyak sekali paralon berserakan. Nah, kita buat, dan paralon itu sudah bulat. Dari sananya kan sudah bulat paralon. Kalau sangkar itu yang paling laris yang sangkar bulat. Jadi kita tidak usah membulatkan, kalau bambu kan di roll dulu dibulatkan. Kita nggak usah membulatkan, sudah kosong ya, pakai api, pakai pipa yang dipanaskan itu kalau bambu. Nah, kalau paralon ini kan udah bulat, berarti kan kita lebih efisien membuatnya, prosesnya lebih cepat. Nah, ini semua bisa booming, jadi sangkar ini bisa booming itu gara-garanya waktu saya ketemu sama teman bawa akrilik itu, sama diajak wakil ketua DPRD-nya Solo yang dulu itu ke penampungan sampah akhir Putri Jempol. Saya ketemu teman SD itu bawa kijang di belakangnya kijang kotak pickup itu, belakangnya penuh akrilik. Kowe buat neng ini bayar retribusi. Wis buat neng aku wae. Kayak duit. Itu kan 3 orang. Ya, tukang untuk menurunkan itu muat. Yang satu supirnya saya kasih. Ngomongnya bijak untuk beberapa orang jajan. Senang kan mereka. Nah, di satu ada konsumen yang datang, wah ini harus dibikin sangkar, memang rencana seperti itu. Nah, itu yang ngomong pertama, ini akrilik dibikin sangkar transparan, kalau sangkar kaca. Itu yang pertama kali ngomong itu Pak Robek, itu mantrinya rumah sakit jiwa. Beliau mau beli burung kenari di tempat saya, mampir, terus sorenya beliau datang bikin sangkar yang transparan tapi segi 6, bukan bulat. Jadi dibawa pulang dipakai gantang untuk lomba. Wah, geger itu. Langsung jadi carian. Satu-satunya sangkar transparan pertama kali dibeli orang, biasanya dia
burunya nggak pernah juara jadi juara, karena kan kelihatan. Nah, terus jadi ya kita jadi bumi. Jadi, kadang sesuatu yang tidak lazim atau sesuatu yang beda dari dengan yang lain, sesuatu yang berbeda itu terkadang menjadi viral dan menjadi bahan pencarian. Memang dulu omsetnya sebelum pandemi itu rata-rata berapa Pak sebenarnya? Kalau kita ngomong omset, menurut saya jangan ngomong nominal, karena ada dinas pajak. Ya kalau penurunan omset, penurunan order itu sebelum pandemi sampai setelah pandemi itu ya ada 60-75%. Banyak banget. Dulu sebelum pandemi kita bisa dalam 1 bulan itu bisa 8-12 kali kirim ke luar negeri. Tapi estafet, maksudnya estafet lewat pos, jadi setiap pengiriman 2 atau 4 sangkar, terus nanti besoknya 2 hari atau 3 hari lagi kirim lagi, karena kan kita tidak punya kepabeanan dan sebagainya, dan punya dengan NIB dan ini karena disiasati seperti itu. Tapi setelah pandemi kapal laut Indonesia kan tidak boleh merapat ke sana, jadi kita tidak bisa kirim. Seumpama bisa ngirim lewat pesawat dan harganya pun 3-4 kali lipat pengiriman biasa. Mulai bergabung dengan Disnaker Print. Ya, mulai kapan? Kita mulai bergabung di Disnaker Print itu 2018. Karena apa waktu itu? UKM atau IKM itu kan ada roadmap-nya. Jadi waktu kita dulu baru awal-awal usaha, kita masuknya ke IKM. Tapi setelah kita naik kelas, naik peringkat, kita sudah pemasarannya sudah digital, kita pemasarannya sudah keluar. Dulu kita jualannya cuma dari mulut ke mulut, sekarang bisa online, sudah naik kelas. Kita masuknya ke dinas perindustrian, biar yang baru berwirausaha biar menggantikan kita, regenerasi gitu. Setelah itu kan di sini ternyata setelah masuk ke dinas Disnaker Print ini banyak sekali kan fasilitasi di situ. Apa atau itu industri, gimana atau cara mengoptimalkan produk, bagaimana rekrutmen tenaga kerja yang baik, bagaimana cara memperlakukan tenaga kerja dan sebagainya. Karena kan di sini kita sudah masuk ke ranah industri. Ya. Oke. Kalau di tempatnya penjenengan itu berapa orang di penjenengan? Kalau yang di tempat saya sekarang tinggal 2. Oh, tinggal 2. Ya, sebelumnya ada 4 itu yang mengerjakan di workshop saya. Tapi kalau yang di luar, maksudnya kan di tempat saya kan membuka kursus membuat sangkar dan membuat akuarium itu gratis. Jadi setiap kali mereka belajar, setelah mereka belajar bisa, mereka mau membuat sendiri monggo, mereka mau ngambil bahan di tempat saya terus dibikin dan nanti disetorkan ke saya juga bisa. Tapi dalam posisi belum rakitan. Nanti yang rakit kita sendiri karena quality controlnya nih. Oke. Nah, sekarang ini kondisi pandemi Pak. Ini gimana kondisinya? Kondisinya ya sangat memprihatinkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita sikapi. Kita lebih sering posting, kita lebih sering promosi ke dalam negeri. Nah kalau keluar kelihatannya pengiriman belum mungkin. Ya seumpama ada paling 1 bulan 1-2 kali. Itu pun mereka keberatan dengan harga kirimannya. Nah lewat pesawat. Kalau manfaat internet apa penjelasannya? Amat sangat bermanfaat dan amat
sangat berpengaruh karena 99% pemasaran kami lewat online semua. Sudah mulai kapan itu? Itu dari 2014. 2014. Ya, pertama kali kirim keluar, jadi jualan keluar itu 2014. Itu pun pakai Facebook biasa. Oh, Facebook. Bukan Facebook Ad, bukan Wah, Instagram. itu Facebook Ad barangnya. Iya. Akhirnya memanfaatkan Facebook Ad juga akhirnya. Tidak. Sampai sekarang. Pakai Facebook biasa. Kita jualannya pakai Facebook biasa. Pernah pakai Facebook Ads, Instagram Ad yang berbayar kan difasilitasi BUMN berbayar. Kita jalan 3 bulan nggak ada yang nyantol. Oh malah? Iya. Akhirnya kita tetap pakai Facebook biasa. Ya terus dari 2017-2018 kita mulai ke YouTube, masuk ke YouTube. Dari situ pengaruhnya punya akun YouTube sendiri. Dari stasiun TV pun juga banyak. YouTube-nya kenapa sempat bikin untuk YouTube ini? Saya berpikir gini, setiap orang mencari apapun itu lewatnya Google. Setiap orang mengetik di Google itu keluarnya pertama pasti YouTube. Nah, bagaimana caranya saya ben iso kaya ngono. Terus saya waktu itu bertanya sama konsultan UKM itu, Mbak aku diajari dari YouTube. Saking senangnya bikin itu, saya lupa saya pakai PC-nya BUMN tersebut. Jadi setiap kali orang buka BUMN tersebut di rumah kreatif, setiap kali orang buka rumah kreatif BUMN Solo, keluarnya saya. Bahkan sampai kantor pusat rumah kreatif pusat. Apa Solo ini isinya ekotok, apa isinya kurungan tok. Setiap kali orang buka pasti keluarnya. Nah, dari kekeliruan itu membawa berkah buat saya. Itu kekeliruan yang keluarnya membawa berkah buat saya. Okay. Terus akhirnya saya bikin akun sendiri. Oh, subscribe-nya udah berapa? Baru 1300 berapa? Sudah ada iklannya? Sudah. Ya. Itu sudah menikmati gajian? Belum. Oh, kenapa? Nah itu belum tahu caranya. Oh gitu, nanti kita aja. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Oh, jadi sebenarnya YouTube-nya hanya digunakan untuk publish sebenarnya. Untuk ya Jejak digital sampai saat ini, Pak. Iya. Dan itu sudah membawa hoki. Alhamdulillah. Itu komennya kan tanya nek pesen piye carane regane piro, omahmu ngendi. Bahkan ada 2 orang Singapura yang karena lihat YouTube datang ke tempat saya. Luar biasa. Oke. Ya, jadi sebenarnya internet, medsos, YouTube itu bagi jenengan memang sangat bermanfaat. Kalau marketplace jalan? Marketplace, jujur semua marketplace saya sudah pernah ikut pelatihannya. Dari Shopee, Bukalapak, Blibli, bahkan sampai Alibaba. Itu dari dinas-dinas itu sudah pernah mengadakan itu semua. Nah, tapi di marketplace itu pasti ada kelemahannya. Misal, tidak semua produk, terutama handicraft, itu bisa masuk di marketplace karena by order. Dan order itu pun dibatasi waktunya. Kalau dulu cuma 3 hari, kalau sekarang kalau nggak 7 hari, kalau nggak salah. Karena hilang sendiri ya. Kalau banyak order mana bisa? Kalau Sangkar bisa bikin, ya kalau cuma 1 bikin 7 hari jadi. Tapi kalau mereka pesannya lebih dari 1, karena by request pesanan itu ya. Ya, bukan kan Bapak udah nyetok dulu gitu. Ya stok sih ada. Kebanyakan konsumen itu, apalagi menurut saya di tempat saya kan limited ya. Oh.
yang bisa membuat sangkar berbahan paralon dan berbahan akrilik itu di Indonesia cuma ada di beberapa tempat sekarang. Itu pun yang dua dulu belajarnya di kita. Nah, itu mereka kan selalu saya pengennya ini seperti ini seperti ini. Custom. Nah, kayak custom. Kalau masuk marketplace, ya nggak bisa. Akhirnya kita pakai marketplace Facebook itu ada marketplace-nya kan, Mas? Iya. Dan kelemahannya marketplace yang lain, di situ tidak dicantumkan nomor kita, kontak person kita. Misalkan di Shopee, Anda ke kontak person kita. Itu tidak bisa berinteraksi dengan konsumen. Padahal itu penentuan. Ya kalau misalnya pas di chatting itu terus minta nomor WA apa nggak dikasih? Nggak boleh. Nah kalau jenengan beli di Shopee, cuma beli gitu aja tuh, tidak ada kontak personnya. Bukalapak pun juga gitu, di situ langsung beli gitu loh, dengan harga sekian. Kalau 3 hari tidak dikirim hilang angus. Karena kalau nanti misalnya ada terus nanti orang langsung direct nggak lewat situ. Nah, beda kalau kita pakai marketplace. Facebook kan nggak berbayar. Ya. Marketplace Facebook ada. Ya. Di atas itu ada gambar rumah, itu kan marketplace Facebook. Banyak banget di situ. Mereka langsung chat. Saya minta ukuran sekian. Selera orang kan masing-masing. Berarti yang paling efektif menurut jenengan ya memang ya Facebook. Itu tergantung produk mereka. Kalau produk mereka overstock, monggo. Tapi kalau produk mereka limited, satu unlimited, yang kedua by order, by request, tidak bisa. Oke. Ya, jadi ini usaha yang berbeda sangat burung, dan itu sudah menjadi pembicaraan. Mungkin saya itu selama 5 tahun yang lalu ditolong dan ngendi ketemu yang kene luar biasa. Oke, nah sekarang jenengan masih pengen punya obsesi apa Pak ke depan? Harapannya apa? Harapan saya pengen ekspor sangkar berbahan limbah paralon ini secara besar-besaran. Dengan saya bisa memberdayakan teman-teman atau lingkungan yang pengangguran.